bekerja sesuatu dalam hidupmu. Seperti wanita yang 12 tahun menderita pendarahan. Dia datang kepada Yesus dengan satu pengharapan, dengan satu keyakinan. Bapak hamba mau berdoa pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap umatmu boleh mengalami lawatan, boleh mengalami jamahanmu Tuhan. Kami pulang dari tempat ini tidak sama dengan ketika kami datang. Karena Engkau memberkati kami. Engkau memulihkan keadaan kami. Engkau menjadikan segala sesuatunya menjadi baru dan menjadi lebih baik. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami masalah keuangan, mengalami terobosan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Setiap kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi dia, saudara. Shalom, saudara. Bisa tolong slide-nya ditampilkan. Perkenalkan, nama saya Doni. Isi saya Sandy, tahun lalu isi saya boleh di tempat ini bersama Pak Roni Sujak melayani saudara. Kalau saudara masih ingat, kami sudah menikah 14 tahun. Kami dikaruniai 3 orang putri, Fania, Vanessa, dan Valerie. Semuanya huruf V, saudara, karena pesan Tuhan dalam hidup kami adalah victory, kemenangan. Ya, ini jemaat yang Tuhan percayakan di daerah Cirende. Next, kami juga kelola sekolah Citra Anak Bangsa sudah sampai SMP. Next, Anda bisa lihat di website kami di lebihdaripemmenang.com. Oke, next. Pagi ini saya ingin share tentang satu kebenaran tentang kemuliaan Tuhan. Katakan setelah saya, kemuliaan Tuhan. Berapa banyak di antara saudara ingin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara? Sungguh saudara? Next. Slide-nya ditayangkan aja karena kita akan fokus ke slide ya. Di mana dan bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan saudara? Kita baca next tadi Yesaya betul? Yesaya 60 ayat yang kedua. Baca bersama-sama ini. 2, 3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saya undang semua jemaat baca bersama-sama. Siap saudara? Ada kuasa dalam kita memperkatakan firman. Amin. Oke, dengar keras. 2, 3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Katakan setelah saya, kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas saya. Kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas saya. Di mana? Di tengah kegelapan dan kekelaman bumi ini, saudara. Alkitab tidak pernah menubuatkan bahwa hari-hari terakhir akan lebih mudah. Tapi sebaliknya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Amin. Keadaan ekonomi dunia bukan semakin baik, tapi semakin sukar, saudara. Keadaan ekonomi, keadaan politik, semua keadaan sedang mengalami goncangan. Mengapa, saudara? Karena di sanalah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ya, next. Apakah ini keadaan Anda? Saya nggak tahu ini anjing siapa, bisa kejepit di sini. Next, atau mungkin ini. Next. Nah, kalau Anda lihat keadaan ini, saudara, secara manusia kita juga nggak habis pikir. Bagaimana sapi itu bisa sampai di situ, betul ya? Kita kadang-kala tiba yang saya sebut Harpitnas, saudara, hari kejepit nasional. Seringkali Tuhan membawa kita umatnya masuk ke dalam situasi keadaan yang orang katakan selesai sudah, tidak ada harapan. Tapi dengar baik-baik saudara. Tujuannya bukan untuk menghancurkan kita, tapi karena Tuhan yang menyatakan kemuliaannya. Ada yang lebih parah, next. Sudah selesai di situ saudara. Bilang sama sebelahnya, itukah keadaan kamu? Next. Kalau benar itu keadaan Anda, artinya Anda memenuhi syarat untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Sekali lagi, Anda mau berjumpa dengan Tuhan? Di mana Tuhan berada, saudara? Di titik terendah hidup kita.
di ujung tanduk. Di saat dunia berkata selesai sudah, di sanalah Tuhan menjadi nyata. Karena itu tidak ada orang ateis dalam sebuah pesawat terbang yang sedang jatuh. Karena orang yang paling tidak percaya Tuhan pun saat itu akan berdoa. Karena tidak ada lagi harapan, saudara. Anda mau berjumpa dengan Tuhan? Kapan kita berjumpa dengan Tuhan? Ketika dunia berkata mustahil. Selesai sudah. Di sanalah Tuhan ada. Amin. Haleluya. Next. Apa kunci untuk mengalami kemuliaan Tuhan? Next. Katakan iman kita. Ya, kita baca ayatnya. Next. 1 Yohanes 5 ayat keempat. 2, 3. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Katakan iman saya. Mengalahkan dunia. Apakah yang mengalahkan dunia? Iman saya. Bukan saya tapi iman. Next. Tuhan tidak digerakkan oleh masalah atau kebutuhan kita, tetapi oleh iman kita. Dan saya rindu pagi ini, saudara menangkap kebenaran prinsip ini, saudara. Anda harus benar-benar menyadari ini. Amin. Katakan bersama-sama dengan saya 3 kali sambil Anda renungkan. 2, 3. Tuhan tidak digerakkan oleh masalah atau kebutuhan kita, tetapi oleh 2. Ulangi lagi. Beritahu orang di sebelah saudara. 3. Jadi sekarang apa yang menggerakkan Tuhan untuk menolong kita? Apa yang menggerakkan Tuhan untuk memberkati Anda? Amin. Anda harus sadari itu. Next. Lukas 4 ayat 25-27. Ini yang Yesus katakan. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Anda lihat ini kondisi krisis, kekelaman menutupi bumi dan bangsa-bangsa, betul? Next. Tetapi Elia bukan diutus kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dengar baik-baik. Hari ini terjadi kelaparan di Afrika, saudara. Tapi Tuhan tidak digerakkan oleh masalah. Tuhan tidak digerakkan oleh kebutuhan kita. Tapi Tuhan digerakkan oleh iman kita. Kenapa hanya janda di Sidon yang dipelihara Tuhan? Karena iman, saudara. Janda ini memberikan roti bagian terakhir yang dia berikan kepada Elia. Dan karena itulah dia mengalami penyediaan Tuhan. Amin. Saya rindu pagi ini Anda pulang dengan kebenaran ini. Sadarlah bahwa yang menggerakkan Tuhan adalah iman kita. Bilang sama sebelahnya, iman kita menggerakkan Tuhan. Beri tepuk tangan buat dia, saudara. Next. Itu sebabnya Yesus sering berkata apa? Imanmu telah menyelamatkanmu. Betul? Imanmu telah menyembuhkanmu. Imanmu telah menolong kau. Imanmu. Inilah yang mengalahkan dunia. Iman kita. Next. Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Berapa banyak di antara saudara yang hari ini sungguh-sungguh ingin menerima pemberian dari Tuhan? Ini prinsipnya. Apa yang aku berikan tidak bisa dunia berikan. Katakan setelah saya, apa yang Tuhan berikan kepada saya tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Nah, ironisnya seringkali gereja memberikan apa yang dunia bisa berikan. Bahkan lebih baik. Gereja, misalnya gini saudara, gereja bukanlah pusat sosial. Dunia bisa berikan nggak pelayanan sosial? Lebih baik dari gereja, betul? Gereja bukan pusat hiburan. Dunia bisa berikan hiburan yang jauh lebih baik. Amin. Tapi dunia butuh apa saudara? Mujizat. Halo. Itu sebab tempatnya disebut apa? Bethany Miracle Center. Karena itu yang Tuhan bisa berikan. Yang dunia tidak bisa berikan. Amin. Nah saya mau benar-benar Anda mengalami mujizat Tuhan. Ya, Anda punya masalah? Siapa di sini yang punya masalah? Atau siapa di sini yang tidak punya masalah? Ngomong-ngomong Anda tinggal di Amerika punya masalah gak ya? Oh punya ya, sama di Indonesia juga. Ya, bilang sama sebelahnya, semua orang punya masalah.
Ya, Anda kaya tetap punya masalah. Anda miskin lebih banyak. Tapi sama-sama tetap punya masalah. Ya. Anda yang menikah punya masalah. Anda nggak nikah-nikah, masalah juga. Betul. Anda yang bekerja punya masalah. Anda nggak kerja-kerja. Jadi bilang sama sebelahnya, semua orang punya masalah. Hanya yang bukan orang yang tidak punya masalah. Jadi jangan ada lagi yang mengeluh tentang masalah. Karena ini kebenarannya saudara. Justru lewat masalah kita lah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Ya, kenapa? Tuhan sanggup sembuhkan orang buta. Karena ada orang buta. Karena apa Tuhan sanggup bangkitkan orang mati? Karena ada orang mati. Sekalipun Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup sembuhkan orang buta. Tuhan sanggup bangkitkan orang mati. Tapi kalau tidak ada yang buta, tidak ada yang mati. Kita nggak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Jadi ini kabar baiknya saudara. Apapun masalahmu hari ini. Sebesar apapun. Makin besar makin bagus. Amin. Karena itu adalah Allah Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Tapi Anda harus tahu. Apa kunci untuk menerima kemuliaan Tuhan? Iman kita saudara. Next. Tuhan tidak digerakkan oleh masalah atau kebutuhan kita. Tetapi oleh iman kita. Next. Ada 3 hal, saya sebut 3P saudara, bicara soal iman. Yang pertama apa? Perkataan. Yang kedua, perbuatan. Yang ketiga, pemberian kita. Katakan, perkataan saya menggerakkan Tuhan. Perbuatan saya menggerakkan Tuhan. Pemberian saya menggerakkan Tuhan. Kita lihat satu persatu. Next. Perkataan kita saudara. Next. Bilangan 14 ayat yang ketiga. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Anda tahu ini kisah apa saudara? Tentang 12 pengintai. Mereka melihat tanah yang Tuhan janjikan. Dan mereka berkata semua sepakat bahwa sungguh tanah yang Tuhan berikan itu amat sangat baik. Ada 3 jenis tanah dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama tanah di Mesir. Katakan tanah di Mesir. Itu disebut the land of not enough. Serba kurang. Judul hidupnya kayak kereta api. Susah, susah, duit, duit. Ayo semuanya, 1, 2, 3. Susah, susah, duit, duit. Ayo, susah, susah, duit, duit. Yang orang boleh bingung, oke? Tidak bisa diterjemahkan, saudara. Hanya bisa diselami dan dirasakan. Haleluya. Ya, artinya apa? Tanah di Mesir bicara soal kehidupan yang serba kurang. Dengar baik-baik, saudara. Sebanyak apapun uang yang kau ada hari ini, engkau akan tetap merasa kurang. Makanya kerja. Itu bicara soal tanah di Mesir, saudara. Kita diperbudak oleh uang, saudara. Oke, kurang cantik lah, kurang ganteng lah, kurang kaya lah, kurang keren lah, selalu kurang. Nah, tapi Tuhan menebus kita dari tanah di Mesir, membawa kita untuk masuk ke tanah Kanaan. Tapi kita lewat tanah yang kedua, disebut padang pasir. The land of just enough. Bahasa Indonesianya pas-pasan. Pas mau bayar sewa rumah, pas ada. Ya, pas mau nikahin anak, pas ada. Pas mau pergi ke Israel, pas ada. Pas mau pulang ke Indonesia, pas ada. Pas mau beli mobil baru, pas mau beli rumah baru. Bilang maksudnya kita hidup pas-pasan aja ya. Bukan itu maksudnya saudara. Ya pas lah gitu. Tapi Tuhan mau kita masuk ke tanah perjanjian. Ya. Di padang pasir kan mana hanya 1 kali untuk sehari. 40 tahun 1 sepatu. Mana tahan ibu-ibu 40 tahun 1 sepatu gak ganti-ganti model. 40 tahun. Ya, tapi Tuhan mau kita masuk ke tanah perjanjian. Katakan tanah perjanjian. The land of more than enough. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, saudara. Tapi dengar baik-baik, saudara. Di tanah itu mereka melihat apa, saudara? Tembok Yeriko yang tinggi. Mereka melihat raksasa-raksasa, orang-orang enak. Yang secara manusia
mustahil untuk mereka bisa menang, saudara. Dan memang seringkali Tuhan membawa kita masuk dalam satu kondisi keadaan yang secara manusia mustahil untuk kita menangkan. Tapi tujuan Tuhan bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memberi kita kemenangan yang besar. Amin. Haleluya. Dengar baik-baik saudara. Yang jadi masalah apa? Perkataan kita. Dari 12 pengintai, 10 pengintai berkata seperti ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Mereka berkeluh kesah. Mereka berkeluh kesah. Bilangan 14 ayat yang ketiga. Next. Di ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Siapa yang berbicara ini? Tuhan sendiri. Seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Karena kau berkata, lebih baik kami tewas di padang gurun. Seperti yang kamu katakan di hadapanku. Jadilah demikian. Lihat saudara. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka berkata apa? Yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai mereka. Kita akan merebut tanah itu. Amin. Seperti yang kamu katakan di hadapanku. Demikian akan kulakukan kepadamu. Karena itu saudara, berhati-hatilah di masa krisis. Di masa tekanan, di masa kegelapan ini, berhati-hatilah dengan apa yang kita katakan. Seberat apapun keadaannya, saudara, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Next. Anda ingat kisah Abraham? Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 2. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya. Abraham lalu sahutnya, ya Tuhan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Dengar baik-baik. Stop dulu sampai di sini. Setelah semuanya itu, katakan setelah semuanya itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Apa firman-Nya? Persembahkanlah anakmu Ishak. Setelah semuanya itu, Anda tahu berapa tahun Abraham menunggu Ishak? 25 tahun. Buat Anda yang ingin punya anak, dan begitu Anda setelah tunggu sekian tahun lalu Anda punya anak, dan hanya satu-satunya, bagaimana perasaan Anda? Tentu Anda amat sangat sayang. Tuhan janji kepada Abraham apa? Keturunan bahkan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai. Buat Abraham, saudara, pada masa itu, kehormatan seseorang ditentukan oleh berapa jumlah anak. Tidak peduli Anda sekaya apapun, tapi kalau Anda nggak punya anak, itu Anda tercela, betul ya? Nah, Abraham bisa bayangkan ketika dia menerima janji Tuhan, dia berkata kepada Sarah istrinya, Sarah istriku, Tuhan sendiri yang berfirman bahwa anak-anak kita, keturunan kita seperti apa? Bintang di langit, pasir di pantai. Artinya apa sayang? Artinya sayangku, kamu harus rela setahun melahirkan minimum 2-3 kali. Kalau bisa. Karena anak-anak kita kan seperti bintang di langit. Buat Anda wanita hari ini, Anda akan berkata apa? Kabar baik buat kamu, kabar buruk buat saya. Artinya saya harus terus. Apa kerjaannya Bu? Melahirkan. Bukan itu saudara ya. Hanya bercanda. Anda bisa bayangkan Abraham berusaha untuk punya anak. Selama 25 tahun. Sampai dia berusaha ya. Ada lagu pujian dipelesetin sedikit. Ini bayangkan Abraham ya. Jangan lelah. Bekerja di ranjangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Itu joke aja saudara ya. Abraham berusaha punya anak, betul? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, terus. Tapi tidak seorang pun yang dia punya. Sementara, tapi Alkitab mencatat, sekalipun Abraham tidak ada dasar untuk berharap. Namun ia tetap berharap, percaya. Sekalipun dia sudah tua, gigi tinggal 2. Hanya tidak nemblok di jendela. Karena kalau itu burung, kakak tua. Tapi Abraham tetap percaya.
hatiku percaya Engkau Tuhan yang benar. Sementara dia lihat depan, belakang, kanan, kiri semua penyembah berhala. Dia lihat tetangganya di depan, baru nikah 2 tahun, sudah hamil. Sebelah kanan baru nikah 3 bulan sudah hamil. Lah sebelah kiri belum nikah sudah hamil. Sedangkan dia, ingat baik-baik, Abraham adalah satu-satunya orang yang pada masa itu menyembah Tuhan yang benar. Betul? Jadi sebenarnya Tuhan yang benar yang mana ini? Abraham punya dasar gak untuk dia goyah imannya? Ya Tuhan, apakah engkau benar Tuhan yang berjanji menggenapi? Namun dalam kesemuanya itu Abraham tetap percaya. Sampai lahirlah Ishak. Anda bisa bayangkan waktu Abraham pegang Ishak, dia gemeteran tangannya dan berkata, Tuhan, thank you Lord. Aku melihat janji. Saya percaya Abraham lompat-lompat kegirangan, naik otak keliling padang gurun. Teriak-teriak udah tua, saudara. Orang bilang, kenapa? Baru punya anak 1, Nora. Kesian deh, betul. Tapi Abraham gak peduli, saudara. Ya. Dia tetap bersyukur. Amin. Namun setelah semuanya itu, berfirmanlah Allah kepada Abraham. Persembahkanlah anakmu, Ishak, sebagai korban bakaran. Lihat, kalau Anda jadi Abraham, saudara, apa yang akan keluar dari mulut Anda? Apa yang Anda akan katakan tentang Tuhan? Tuhan, ternyata setelah semuanya, Engkau memberi aku anak hanya untuk dibunuh. Tuhan, Engkau kejam. Betul. Ini yang menarik, saudara. Anda mau lihat kemuliaan Tuhan? Next. Kejadian 22 ayat yang kelima. Setelah Abraham dan Ishak sampai ke Bukit Moria, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Baca sama-sama, 2, 3. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, kami kembali kepadamu. Bilang mas sebelahnya, wow. Seperti yang kamu katakan di hadapanku. Demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ada jaminan gak? Abraham tahu bahwa dia ke sana untuk membunuh anaknya. Tapi Abraham berkata apa? Kami akan kembali kepadamu. Aku berserta anak ini. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Next. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, dalam perjalanan itu. Bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ishak sudah dewasa, sudah remaja. Dari pertanyaan kita tahu bahwa logikanya sudah jalan. Kalau masih kecil tidak akan mungkin dia menanyakan pertanyaan ini, setuju? Bapak, sudah ada kayu, sudah ada api. Di mana domba bakaran itu yang akan disembelih? Kalau Anda jadi Abraham, lalu anak yang Anda kasih, yang satu-satunya ini, bertanya seperti itu, apa yang akan Anda katakan? Apa yang Anda katakan itu menentukan hidup Anda. Amin. Angkat tangan semua. Anda wajib ikutin saya. 1, 2, 3. Sadarlah. 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 Anda harus menyadari, saudara. Katakan setelah saya, apa yang saya ketahui? Lebih keras lagi, apa yang saya ketahui tidak mengubah hidup saya. Namun apa yang saya sadari, itulah yang mengubah hidup saya. Orang yang merokok, tahu rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi. Mereka tahu. Lalu kalau Anda tanya sama orang yang merokok, apakah Anda ingin kena kanker, serangan jantung, impotensi? Jawabannya apa? Tidak mau. Coba aja, saudara. Saya udah tanya, kalau saya udah coba sama teman-teman saya yang merokok. Kamu tahu kan rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi? Tahu. Tapi kamu mau gak kena kanker, serangan jantung, impotensi? Gak mau. Tapi kamu tahu kan? Tahu. Dan itu serius loh. Gak ada tulisan dalam kurung bercanda. Gak ada, saudara.
Nggak tahu di Amerika ada nggak? Itu serius, saudara. Itu kebenaran. Tapi toh ngerokok juga, betul? Katakan, apa yang saya ketahui belum tentu mengubah hidup saya. Namun apa yang saya sadari. Nah gini saudara, adik saya tuh kerjanya sama aminotokosin. Anda tahu aminotokosin? Pemain basket, betul ya? Bukan, saudara, musisi. Nah, dia hubungan dengan para musisi adalah yang merokok lah. Saya ingat ceritanya dia. Dia ngerokok sekian tahun. Ayo kapan mau berhenti ngerokok? Nggak bisa. Alasannya banyak. Tapi heran, begitu dokter vonis dia kanker, besoknya langsung berhenti ngerokok, saudara. Karena dia baru sadar, ternyata rokok benar-benar menyebabkan kanker. Bilang mas sebelahnya, kesadaran itu mahal. Jadi Anda harus menyadari, katakan, menyadari. Apa yang saya katakan menggerakkan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Oke, kita baca ayatnya, next. Ini yang menarik. Roma 11 yang ke-8. Anda harus baca keras-keras ayat ini. 2, 3. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu. Yakni. Itulah firman iman yang kami beritakan kepadamu. Lebih keras lagi katakan. Firman itu dekat kepadaku. Ingat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau dikatakan firman itu dekat kepadamu, artinya Tuhan itu dekat kepadamu. Kalau Tuhan itu dekat, mujizatnya juga dekat. Pertolongannya juga dekat. Di mana? Di hati dan di mulutmu. Karena itu dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, kita diselamatkan. Amin. Anda harus sadari kebenaran ini. Katakan, sadari. Ya, karena itu saudara, kunci kemenangan hidup kita ada di mana? Di mulut kita. Anda harus belajar berkata-kata kepada masalahmu. Perkatakan firman Tuhan kepada masalahmu. Yesus berkata kepada angin badai. Yesus berkata, jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercapaklah ke dalam laut. Asal hatimu tidak bimbang, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Katakan, saya percaya. Apa yang saya katakan akan terjadi. Itu akan terjadi bagimu. Amin. Itulah kunci kemenangan hidup kita, saudara. Tapi kebanyakan kita nggak ngerti konsep ini. Kalau kita datang di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Diamlah dan ketahuilah, akulah Allah. Dengar firmanku, dengar suaraku. Di hadapan Tuhan kita harus berdiam diri. Katakan, di hadapan Tuhan saya harus berdiam diri. Tapi di hadapan masalah kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus berkata-kata kepada masalah kita. Amin. Yesus berkata kepada badai, betul? Yesus berkata pada orang sakit. Yesus berkata pada pohon ara. Amin. Kita harus berkata-kata, saudara. Daud berkata-kata kepada Goliat. Pada hari ini juga Tuhan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Pada hari ini juga. Kalau Anda tidak berkata-kata kepada masalahmu, maka masalahmu yang akan berkata-kata kepada engkau. Anda harus sadar ini, saudara. Ya, saya melatih jemaat. Karena saya rindu gereja harus jadi pusat mujizat. Gereja harus memberikan apa yang dunia tidak bisa berikan. Di mana dunia angkat tangan, di sanalah kita turun tangan. Amin. Di mana itu rasanya? Di dalam perkataan, saudara. Nah, saya melatih di jemaat di mana Tuhan percayakan. Ya, saya bawa ini, saudara. Ya, ini alat bantu. Ini bukan mantra, oke? Ini alat bantu untuk Anda mulai memperkatakan firman Tuhan. Anda mau mengalami mujizat Tuhan? Cius. Sungguh? Ya yang lama di Amerika nggak ngerti lah ya, masih baru-baru aja ngerti ya. Ya ini saya latih saudara, kami tempel ya, di rumah. Kenapa dibuat agak besar? Dulu kami buatnya kecil, A4. Ya kesian yang bapak-bapak tuh yang masih nggak bisa baca ya. Kami buat agak gede, tempel, satu keluarga satu, ya suami istri satu, bahkan ada yang berapa tempat dia tempel. Kami tempel ini di kamar saudara. Dan kami baca setiap hari. Ingat. Bukan sekedar baca, tapi kami benar-benar percayai. Percaya di hati, mengaku di mulut. Pada gini, hari ini saya lebih dari pemenang. Kami confess, sampai anak kami hafal, saudara. Anak saya yang pertama, Fania, hafal semuanya. Udah tutup mata. Begitu saya bangun pagi, saudara, sampai hari ini pun jadi kebiasaan. Begitu kami buka mata, apa yang keluar pertama kali di mulut kami? Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan.
Saya baca, hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Saya akan bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Sebab tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dan tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saya percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Saya lahir dari Allah dan saya mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Confess terus, amin. Setiap hari. Katakan setelah saya, fokus satu hal. Anda harus fokus. Anda nggak bisa fokus banyak hal. Anda bisa fokus. Yang terpenting apa? Firman Tuhan. Anda lihat kalau ada dua orang berjalan bersama-sama. Atau NASA meluncurkan sebuah roket. Lalu bergeser 1 derajat. Hanya 1 derajat. Kecil atau besar? Hanya perubahan kecil. Katakan perubahan kecil. Tapi kalau Anda lakukan terus menerus. Memang kelihatan awalnya sekilometer gak kelihatan. Tapi kalau ditarik 100.000 kilometer. It's a huge difference. Betul? Amin. Anda mau ngalami dari hari ini sampai setahun ke depan. Anda mau lihat kemuliaan Tuhan? Jangan judul hidup Anda gini. Kamu masih seperti yang dulu. Sama aja. Saya mau tantang saudara hari ini. Saya datang ke sini, terima kasih buat Pak Lukas dan Ibu Sheila kasih kepercayaan. Saya sungguh-sungguh ingin jemaat tempat ini mengalami mujizat Tuhan. Sehingga kita bisa ceritakan, hey, how great is our God. Dan saya rindu tempat ini penuh dengan kesaksian, saudara. Ya, next. Di gereja kami 2 bulan yang lalu. Ini masih fresh, saudara. Philip dan Rere, tadi saya ceritakan tadi di ibadah yang pagi. Ini fotonya, saudara. Jadi setiap minggu di gereja kami sekarang ada kesaksian mujizat. Setiap minggu, saudara. Itulah gereja yang benar. Amin. Haleluya. Nah, ini kesaksian kurang lebih sebulan yang lalu. Philip dan Rere. Philip ini beberapa tahun yang lalu dia sempat tinggal di Amerika, di LA. Dia melayani Tuhan. Tapi pulang dari Amerika 3 tahun ini dia ya karena krisis ekonomi dan sebagainya ngalami banyak pergumulan. Saudara. Hidupnya gak mudah. Nah, papa mamanya, Philip dan Rere ini tidak berjemaat tetap di gereja kami. Papa mamanya salah satu pemimpin jemaat di gereja kami. Di tim pengembalaan untuk keluarga. Karena ayah saya dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu, saya butuh figur yang orang tua yang dewasa, yang bisa mengayomi keluarga-keluarga senior, saudara. Nah, ini ayah mereka. Tapi Philip dan Rere sekali-kali sebulan sekali datang ke gereja kami beribadah. Nah, lalu ayahnya waktu saya launching ini, saudara, saya uji coba dulu terhadap diri saya sendiri, terhadap anak-anak, terhadap keluarga. Baru saya uji kepada beberapa orang. Nah, Pak Matias ini rupa-rupanya dia begitu yakin ini akan bekerja. Dia punya pergumulan anaknya. Dia rindu anaknya mengalami terobosan dalam hidupnya. Lalu dia kasih kepada Philip. Philip, Papa dapat dari Pastor Doni. Coba kamu baca setiap hari ya. Kamu lihat dalam waktu 2 minggu sesuatu terjadi. Saya gak pernah janji 2 minggu sesuatu terjadi. Oke. Ya, tapi itu keluar dari mulut dia. Dan Philip terima. Menurut Anda, waktu diterima, dibaca nggak? Kok tahu? Ya, kebanyakan orang gitu ya. Ya. Dia terima, dia lihat, oh, I know, saya sudah tahu. Nggak ada apa. Nah, istrinya Rere, terima ini lebih haus, terbuka. Oke, lalu dia baca. Nah, Philip kaget, kenapa pagi-pagi istrinya teriak-teriak? Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Berisik saya. Dia tidur lagi, saudara. Ini kesaksian dia di depan jemaat. Singkat cerita, saudara, Rere setiap hari, katakan setiap hari. Anda baca ini, saya udah uji coba, enggak lebih dari 5 menit, setuju? Tapi kalau Anda terus 5 menit baca setiap hari, dalam waktu setahun, Anda lihat sesuatu yang besar akan terjadi. Bilang mas Belanya, jangan cuma bilang amin. Lakukan, oke. Just do it. Amin. Anda tahu pemenang tuh atlet di jemaat kami ada beberapa atlet. Mereka cuma lakukan hal yang rutin tapi setiap hari. Disiplin. Bosan, saudara. Tapi gak ada pilihan terus. Nah, singkat cerita, baru kurang lebih 1 mingguan, Rere dari baca ini dapat Onyx 2. Wah, saya gak jamin Anda baca ini dapat iPhone, iPad, gak ada jaminan ya. Nah, dapat BB Onyx 2, Indonesia kan semuanya negara BB, oke.
Dan dia kasih lihat suaminya, lihat suamiku aku dapat berkat. Suami bilangin Allah kebetulan itu. Nah 2 minggu kemudian dapat lagi BlackBerry Torch 2. Lihat, lalu dia kasih BB Onyx 1 kepada suaminya. Suaminya lihat, oh boleh juga nih. Lalu suaminya mulai baca, tapi sembunyi-sembunyi pelan-pelan. Ketahuan istrinya, kamu baca juga ya. Biasa suami gengsi ya. Lalu akhirnya mereka mulai sepakat, hari ini sampai hari ini mereka terus baca tiap hari. Nah singkat cerita dari BB itulah dia dapat komunikasi dengan gembalanya di LA. Dan dari komunikasi, makanya ada sejarah kenapa Tuhan kasih BB itu. Lihat, BB-nya bukan sekedar BB, saudara. Dia bisa komunikasi dengan pendeta Maudi Ratu di LA, dari GPDI, saudara. Singkat cerita, hari ini Philip dan Rere, Philip khususnya sekolah Alkitab. Dan pendeta Maudi Ratu berkata, Philip, Om sudah berdoa dan Om yakin kamu adalah orangnya. Jadi di full support, saudara. Sekolah Alkitab lagi, dikembalikan kepada panggilannya, amin. Sekolah Alkitab, saudara. Sebelumnya dia dapat pekerjaan secara mujizat dalam 2 minggu itu. Waktu dia baca ini dapat pekerjaan. Sekolah di sekolah internasional dengan gaji yang bagus. Asuransi semuanya di cover. Tapi dia dapat panggilan ini. Kamu kembali ke ladang Tuhan. Dan tahun depan mereka akan memimpin sebuah jemaat di LA, saudara. Semua visa dikasih. Setiap bulan biaya disupport, saudara. Bilang sama sebelahnya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anda mau lihat kemuliaan Tuhan? Seperti yang kamu katakan di hadapanku. Demikian akan kulakukan kepadamu. Perkatakan firman Tuhan. Amin. Angkat tangan semuanya. Lebih keras dikit pukulnya. 1, 2, 3. Yang paling penting itu, saudara. Oke, bukan sekedar tahu tapi Anda sadar dan melakukan, saudara. Oke. Next. Yang kedua, perbuatan iman kita. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, kita baca latar belakang kisah ini. Next. Markus 5 ayat 25 sampai 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Perhatikan baik-baik yang kuning. Mundur lagi, mundur. Oke, seorang perempuan 12 tahun lamanya menderita pendarahan, berulang-ulang diobati, telah dihabiskan semuanya yang ada padanya, tidak ada faedahnya. Makin buruk, kekelaman, kegelapan. Betul? Saya pernah buat statement ini di Facebook. Kalau Anda suka penggemar Facebook, Anda bisa invite saya. Karena tiap hari saya posting kalimat-kalimat ya. Karena di Amerika saya nggak tiap hari, saudara. Saya pernah tulis gini, saudara. Jangan pernah menaruh tanda titik di mana Tuhan masih menaruh tanda koma dalam perjalanan hidup Anda. Seringkali kita berpikir this is the end, ini akhir hidup saya. Tapi dengar baik-baik, kalau Tuhan hadir di situ, tanda titik bisa jadi tanda koma, saudara. Amin. Sudah selesai, tapi next. Ini yang luar biasa. Next. Dia sudah. Jadi di masa-masa sukar itu, dia terus mendengar. Dia mendengar apa? Berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, baca sama-sama. Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Next. Saya ingin fokus bukan pada perbuatan. Tapi kepada apa? Latar belakang. Kenapa dia sampai berbuat itu? Setuju? Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Katakan setelah saya. Bagaimana saya mendengar? Bagaimana saya mendengar? Menentukan iman saya. Iman saya menentukan perbuatan saya. Next. Roma 10 ayat yang ke-17. Baca sama-sama. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Tuhan Yesus sudah kasih perumpamaan. Ada 2 orang membangun rumah. Satu di atas dasar batu, satu di atas dasar pasir. Dua-duanya mengalami masalah yang sama. Bedanya apa? Yang di atas batu karang tetap kokoh, yang di atas pasir roboh. Bedanya apa? Yang di atas batu karang mendengar dan melakukan. Yang di atas pasir mendengar tapi tidak melakukan. Nah, yang terpenting, dengar baik-baik. Yang terpenting melakukan atau mendengar?
Anda tidak bisa melakukan tanpa mendengar terlebih dahulu. Yang terpenting adalah bukan mendengarnya, tetapi bagaimana cara Anda mendengar. Itu menentukan apakah Anda akan menjadi pelaku firman atau sekedar pendengar saja. Kita baca ayatnya. Next, Lukas 8 ayat ke-18. Ini yang Yesus katakan. Baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Bilang sama diri sendiri, perhatikanlah cara kamu mendengar. Nah, cara kita mendengar menentukan apakah kita menjadi pelaku firman atau hanya jadi pendengar saja. Kalau Anda baca konteks ayat itu, ada orang mendengar firman tapi lalu lupa. Nah, apakah Anda ingat siapa di sini yang khotbah sebulan lalu? Jujur ya, ingat yang khotbah aja susah, apalagi yang dikhotbahin. Angkat tangan lagi. Ayo semuanya, please. Please. 1, 2, 3. Kalau Anda dengar baik-baik, kata mendengar, perhatikanlah cara kamu mendengar. Maksudnya apa, saudara? Tuhan mau kita mendengar berulang, ulang untuk satu kebenaran yang sama. Karena kita pada dasarnya manusia adalah pelupa. Setuju? Anda harus sadar ini. Makanya saudara, saya kemana-mana saya bawa ini saudara. Di jemaat kami, di Victory Church, di GPD Ciren saudara, kami keluarkan ini setiap bulan. CD khotbah bulanan, MP3 saudara. Kenapa MP3? Kalau CD, satu khotbah satu CD, betul? Kalau MP3 satu CD 5 khotbah. Lebih banyak. Ya. Nah, ini ada isinya 5 khotbah tidak tergoncangkan. Ya, Anda bisa dengar. Ini khotbah yang berbeda dengan apa yang Anda dengar hari ini. Ini khotbah 5 minggu berturut-turut saya khotbah ini di jemaat. Karena saya percaya Tuhan berjanji apa? Satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi tapi langit juga. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Tuhan sedang menggoncangkan segala sesuatu. Bilang sama sebelahnya, itu pekerjaan Tuhan. Jangan ada yang tengking, oke? Itu Tuhan yang kerjain, saudara. Supaya tinggal tetap apa tidak tergoncangkan. Jadi gimana caranya? Dengar berulang. Minimum, bilang maksudnya minimum 6 kali. Sampai kebenaran itu masuk, betul? Saya ini mesti dengar, saya berulang-ulang, saudara. Saya udah dengar berapa kali. Kadang-kadang saya gak percaya itu khotbah saya. Karena apa? Saya cuma alat. Ada satu kalimat, cukup satu kalimat, muncul, pek. Itu kayak membuka pikiran, setuju? Katakan, cara saya mendengar. Cara saya mendengar menentukan perbuatan saya. Amin. Perhatikanlah bagaimana cara kamu mendengar. Kenapa seringkali orang dengar gosip berulang-ulang ya? Ya. Tapi jujur saudara, yang lebih mudah tertanam yang positif atau negatif. Itu hukumnya. Hal yang negatif lebih mudah tertanam dibanding hal yang positif. Karena itu mesti berulang. Kebenaran itu. Sampai itu merasuk. Katakan merasuk. Meresap. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Dan wanita ini sudah mendengar berkali-kali berita tentang Yesus. Sampai iman itu timbul. Haleluya. Next. Yang ketiga, pemberian saudara. Katakan, pemberian saya menggerakkan Tuhan. Pemberian yang bagaimana? Kita lihat janda di Sarfat, saudara. Saya ingin bawa Anda pada satu peristiwa ini. Ketika itu terjadi kelaparan di mana-mana. 3,5 tahun tidak hujan, saudara. Next. Janda di Sarfat punya banyak alasan yang tepat untuk tidak memberi. Setuju? Sedang krisis. Halo. 3,5 tahun tidak hujan. Makanan susah. Dan ngomong-ngomong, dia sedang buat adonan makanan yang terakhir untuk dia dan untuk anaknya. Setelah itu, mati. Dia punya alasan yang tepat untuk tidak memberi.
Lalu datanglah Elia. Nah, Anda harus ingat baik-baik. Elia adalah satu-satunya orang yang di zaman itu gemuk sendiri. Yang lain orang kurus-kurus, ya paru-parunya kelihatan. Dia kenapa? Dia dipelihara oleh burung gagak. Tiap hari makanannya daging, steak, betul ya? Di pinggir pantai. Lalu kata Tuhan, oke sekarang selesai, stoknya udah habis, kamu pergi ke janda di Sarfat. Nah, dia pergi ke janda di Sarfat. Saudara. Kalau Anda jadi jandanya, ada alasan untuk Anda curiga. Ini orang kok gendut sendiri. Lalu berani-berani nggak tahu diri. Pendeta gemuk minta lagi, betul? Berikanlah roti itu kepadaku. Kalau saya jadi jandanya, saya gak akan kasih. Saya curiga, jangan-jangan saya janda yang ke-100 yang ditipu. Oh dia gemuk dari apa? Janda yang satu ke janda yang lain. Jujur. Anda punya pikiran gak seperti itu? Dan jujur ya, itu yang terjadi di akhir zaman. Di masa krisis ini, saudara akan dibuat berpikir negatif. Wah, kalau Anda memberi, pendetanya udah kaya kok. Hei, bukan karena itu. Ya, saya banyak kesaksian, saudara. Saya cerita sama siapa namanya? Lupa jadi. Yang nemenin saya. Ada Jeffrey, ada siapa? Rosid, saya banyak Rohib lagi. I'm so sorry. Rosid, saya cerita tentang Rosid. Saya mengalami krisis keuangan, saudara. Saya baru pelayanan full time ini, sungguh-sungguh memberi diri 3 tahun ini. Jadi selama 10 tahun belakangan, saya gak percaya bahwa Tuhan satu memenuhi. Oke, ceritanya panjang loh. Tapi poinnya gini, saudara. Saya kena tipu, Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Karena waktu saya lahir, saya cerita kemarin di ibadah teens ya, di Jam. Ya. Waktu saya lahir, saya harusnya meninggal. Karena di pedalaman papa mama saya misionaris di pedalaman, di hutan. Katanya ya, saya lahir udah keluar, saudara. Masuk lagi. Karena kurang cekatan. Lalu kotor tangannya. Kena virus. Nah, jadi saya sudah muntah-muntah darah, dibawa ke rumah sakit, sudah terlambat, tidak ada harapan, dokter angkat tangan. Lalu di sana ibu saya bernasar kepada Tuhan. Tuhan, ini anak pertama saya Tuhan, kalau kamu ambil bolehlah, tapi kalau boleh Tuhan, dia tetap anakmu hanya. Jadi dititipin di saya, dalam hati sama aja ya, betul ya. Dan aku janji 100% dia akan melayani engkau seumur hidupnya. Dia akan jadi hamba Tuhan. Itu nasar ibu saya. Saya sembuh secara mujizat, saudara. Jadi ibu saya udah berkata, Doni, mami udah bernasar kepada Tuhan. Bahkan mau jadi hamba Tuhan. Saya kata gini, itu kan mami. Ada dasarnya kok. Rasul Paulus bekerja, bangun tenda, segala macam. Saya juga ingin bisnis. Ya saya gak percaya akan penyediaan Tuhan. Itu dasarnya. Karena saya lihat banyak pendeta-pendeta hidupnya kayak kereta api. Susah. Duit. Oke. Dan saya merasa saya mampu, saudara. Dan selama 10 tahun, saya udah bisnis macam-macam lah. Dibuat gagal. Sampai akhirnya saya minus. Dan ketika papi saya dipanggil Tuhan di rumah sakit, 2 malam sebelum dipanggil Tuhan, Tuhan panggil saya lagi. Dan saya nangis, oke Tuhan, saya percaya Engkau selalu penuhi kebutuhan saya. Dalam kondisi saya bangkrut. Ya, utang di mana-mana, saudara. Kartu kredit udah gak tahu lah. Saya stres, saudara. Tapi dalam kondisi itulah 3 tahun yang lalu, saudara. Saya dipanggil Tuhan. Nah, poinnya gini. Inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Setuju? Nah, Elia pun, nanti kita akan hubungin. Elia pun untuk minta roti sama janda di Sarfat, butuh iman gak? Butuh iman. Saya aja gak tega menggerakkan jemaat untuk memberi misalnya. Butuh iman, saudara. Oke, next. Pertanyaannya sekarang, apakah pemberian Anda menarik kuasa Tuhan? Nah, next. Ini poinnya, saudara. Markus 12 ayat 1-44. Tadi saya sambung dengan kesaksian saya. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan apa? Memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Anda percaya nggak? Waktu Anda memberi persembahan, Tuhan perhatikan.
Ya, nah banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Next. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Baca sama-sama, next. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini apa? Memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti itu. Next. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya itu apa? Seluruh nafkahnya. Apakah pemberian Anda menggerakkan Tuhan? Ada satu prinsip dalam memberi. Next. Yaitu prinsip nilai, saudara. Katakan prinsip nilai. Next. Ini hukumnya, saudara. Apakah pemberian kita kepada Tuhan berharga bagi kita? Jadi sebelum saya memberi, saya bertanya dulu, apakah pemberian saya ini berharga buat saya? Karena ini hukumnya. Next. Mundur. Ada satu lagi. Klik lagi. Belum. Nah, karena ini hukumnya, saudara. Apa yang berharga bagi kita, itu berharga bagi Tuhan. Nggak keluar ya? Next. Oke. Baca sama-sama yang di kotak itu. 2, 3. Apa yang berharga bagi kita? Berharga bagi Tuhan. Nah sekarang apa yang tidak berharga bagi kita? Tidak berharga bagi Tuhan. Jadi yang menentukan nilai Tuhan atau kita? Kita. Tuhan pemilik langit dan bumi. Semua itu bagi Tuhan. Kalau Anda lihat Lee Gugio pernah kasih lihat bumi itu seperti titik ya. Kan gak ada harganya. Tuhan begitu besar, betul? Jadi yang menentukan nilai bukan Tuhan tapi siapa? Kita. Apa yang berharga bagi kita itu berharga bagi Tuhan. Nah saya ngalami prinsip ini, saudara. Jadi waktu saya dipanggil Tuhan, oke saya bersedia menggantikan papi saya memimpin jemaat yang Tuhan percayakan hari ini. Lalu saya datang kepada ibu saya. Saya tidak minta semuanya, saya kata, sekarang gereja mampu gaji saya berapa? Saya digaji dari gereja, saudara. Saya tidak ambil semua uang gereja per sebulan saya. Saya hanya digaji sampai detik ini, saudara. Nah, jadi gaji yang saya terima dari gereja itu hanya bisa mencukupi 30% dari 100% kebutuhan saya. Jadi kalau misalnya saya butuh untuk hidup 3 anak 10 juta sebulan, gereja hanya mampu gaji 3 juta. Nah selama 3-4 bulan itu kami ngalami jujur goyang keuangan kami. Nah saya bilang sama istri saya, kalau begini terus mana tahan ya, betul ya. Tapi ingat baik-baik, inilah yang mengalahkan dunia apa? Iman kita. Anda percaya nggak Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita? Sungguh percaya? Apa buktinya? Nah ini dia masalahnya. Saya perhatikan, pertama perkataan, katakan perkataan. Yang kedua apa? Perbuatan kita menentukan. Termasuk dalam situ pemberian kita, saudara. Nah, jangan Anda ambil ini secara emosi, tapi Anda harus ngerti dulu kebenarannya. Nah, waktu saya punya masalah keuangan, saya datang kepada firman Tuhan, saya pelajari. Tuhan sanggup sembuhkan orang buta, bangkitkan orang mati. Hanya satu masalah Tuhan. Dengar baik-baik. Tuhan sanggup sembuhkan orang buta? Tuhan sanggup bangkitkan orang mati? Masalahnya apa? Cuma satu. Hai kamu yang kurang percaya. Tuhan gak punya masalah lain. Halo? Masalahnya apa? Kita kurang percaya. Nah sekarang saya tanya sama istri saya. Sayang, kamu percaya gak Tuhan sanggup penuhi? Minimum 10 juta yang kita butuhkan untuk kita hidup sebulan. Percaya. Sungguh percaya. Amin. Sepakat? Percaya. Oke? Buktinya apa? Kami kasih perpuluhan di depan. Oke? Begitu kami terima uang gaji 3 juta, per bulan kami harusnya berapa? 300.000. Tapi kami kasih berapa? 1 juta. Berharga gak buat kami? Sangat berharga. Gak ada pilihan lain. Kayak janda di Sarpat. Dikasih gak dikasih toh mati juga kan. Harpit, mas, hari kejepit. Udah. Gak ada solusi lain. Dengar baik-baik. Ketika situasi keadaan seakan-akan tidak ada lagi jawaban. Iman adalah jawabannya. Amin. Itu pemberian iman kami, saudara. Kami ingat Februari 2012. Isi saya catat hari itu kami kasih. Dengan sukacita, Tuhan aku percaya, saya kasih, ini pemberian kami. Itu di luar persembahan. Kalau Anda ingat belajar per bulan itu membuka langit, persembahan kita memberkati. Nah itu di luar persembahan, oke? Anda tahu apa yang terjadi, saudara?
Anda percaya nggak sih Tuhan sanggup penuhi kebutuhan kita? Dari 2012 sampai hari ini. Bulan apa sekarang? September 2000, Oktober 2013. Ada catatannya saudara. Kami udah naikin perpuluhan kami 5 kali. Beri tepuk tangan buat Tuhan saudara. Sejak kapan? Dari sejak bulan pertama itu. Karena apa saudara? 70% waktu saya untuk di gereja lokal, hanya 30% untuk pelayanan di luar. Tapi Tuhan bisa buat segala sesuatu. Melampaui, setuju? Beri tepuk tangan buat dia saudara. Haleluya. Bahkan ketika anak saya berkata, papi, aku pengen, anak saya pertama, Fania 13 tahun, pengen kuliah ambil di Hillsong, Australia. Kan butuh dolar, betul? Simple, aku percaya Tuhan. Ingat baik-baik. Jawaban adalah iman. Kami tabur, saudara. Ini berharga kami tabur. Hari ini, saudara, saya cerita sama Rosid. Ya, Rosid bener ya, bukan Rohib ya. Hari ini, saudara, saya punya tabungan ribuan dolar Amerika tanpa keluar setetes pun keringat. Setiap bulan saya terima 500 sampai 1000 dolar. Every month masuk tanpa saya bekerja sedikit pun. Berkat Tuhan lah menjadikan kita kaya, susah payah tidak? Tuhan gak punya masalah. Halo? Bilang masalahnya, Tuhan gak punya masalah. Sekrisis apapun keadaannya, Tuhan tidak punya masalah. Masalah Tuhan cuma satu. Apa itu? Hai kamu yang kurang, angkat tangan semua lebih tinggi. Lebih keras dikit. Nyamuk lewat harus mati. 2, 3 bilang apa? Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Haleluya. Dengar baik-baik. Apapun masalahmu, Tuhan sanggup, saudara. Tapi masalah Tuhan cuma satu. Hai kamu yang kurang. Next. Saya ketemu Pak Anwar. Saya diundang untuk melayani di Full Gospel Businessman Fellowship International. Ya, Anda tahu di Jakarta banyak chapternya, salah satu chapter di Tomang. Saya pembicaranya dan Pak Anwar ini yang memberikan kesaksian. Saya gak kenal beliau, saudara. Saya hanya ketemu sekali, lalu saya minta foto, saudara. Ini orang luar biasa. Tebak usianya berapa? Usianya adalah 90 tahun. Dan masih narik becak. Wow, waktu saya tahu, saya minder. Dan waktu saya dengar kesaksiannya, saya gak berani khotbah lagi. Kenapa? Kelewatan kesaksiannya luar biasa, saya diberkati. Saya mesti khotbah apa lagi, saya gak tahu. Saudara. Pak Anwar ini bertobat, lucu. Dia orang benar-benar miskin. Dia tidak punya tempat tinggal, dia tidur di kuburan, dia tidur di kolong jembatan, dia tidur di taman-taman. Dia tidak punya apa-apa, benar-benar miskin. Satu kali ada orang kasih dia traktat, dan dia gak bisa baca, karena dia gak pernah sekolah. Dia gak bisa baca sama istrinya. Lalu ada anak sekolah lewat dan dia katakan, Dek tolong bacain dong bahasa Jawa. Dia tinggal di Surabaya. Saudara. Waktu dibacain, terima Yesus. Hanya dibaca traktat. Aku mau terima Yesus. Lalu mereka cari gereja. Singkat cerita, mereka berjemaat satu gereja. Dan waktu itu ditantang persembahan, ada persembahan. Persembahan seperti biasa. Dan waktu itu khotbah tentang pemberian juga. Dan dia cerita di kesaksian itu. Dia hanya punya uang Rp5.000 dan itu semua uang dia. Rp5.000. Dan dia berkata sama istrinya, sayang gimana nih? Berapa yang kita mau kasih? Gak mungkin 5.000 ditukar lagi kan? Jadi 1000-an gitu. Kok ketawa? Banyak pertukaran uang di gereja ini. Sama, di gereja saya juga banyak, oke? Jadi, dan dia sepakat sama istrinya. Ya udah, dia kasih semuanya. Dia kasih semuanya, saudara. 5.000-nya. Lalu dia pulang sama istrinya dengan sukacita, nggak punya uang lagi kan? Udah. Dia jalan-jalan di taman, di kebun, di taman lapangan bola gitu. Tiba-tiba dia temu ada satu kantong plastik kesandung gitu. Ih, apa ini? Ternyata uang satu kantong, saudara. Nah, saya nggak jamin Anda lakukan itu lalu. Ini hanya mengulangi kesaksian Pak Anwar, oke? Dan itu ribuan, saudara. Kurang lebih dia jumlahnya 300.000, saudara. Ya, 300.000 rupiah. Nah, singkat cerita dari situlah dia senang, dia melihat mujizat. Lalu dia mulai kelola. Itu awal uang dia, ya. Dia kelola baik-baik. Nah, ada seorang hamba Tuhan menubuatkan, Pak Anwar, Tuhan berfirman bahwa Bapak akan jadi pengusaha. Dia kaget. Apa? Pengusaha? Pengusaha beca. Beca? Boro-boro, saya gak punya uang untuk beli beca.
Tapi dia terima nubuatan itu dan dia mulai tabung. Dia nabung, saudara. Sampai akhirnya dia bisa beli 1 beca. Bisa beli 2 beca. 3 beca. Sampai bisa beli 5 beca. Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Ketika dia punya 5 beca, gerejanya butuh dana untuk pembangunan. Dan dia langsung jual 3 beca dari 5 itu. Dia jual 3, dia kasih semua untuk gereja. Dan istrinya hari itu baru dapat gaji bulan itu 70.000. Bulan gaji pertama dia dikasih semuanya, saudara. Ya. Nah, Tuhan tertarik. Itu menggerakkan surga, amin. Dan hari ini Pak Anwar punya berapa beca? 90 beca. Dia jadi pengusaha beca, saudara. Dan yang lebih dahsyat lagi, saudara, tetangga-tetangganya melihat itu. Wow, Pak Anwar sekarang jadi pengusaha beca. 90 beca. Lumayan kan penghasilannya tuh, saudara. Passive income tuh, saudara. Kayak punya 9 taksi gitu ya, 90 taksi, betul, di Amerika. Dan dia bisa bawa 15 keluarga untuk dibaptis. Percaya Yesus. Dia bawa ke pendetanya. Pendetanya kaget, semua dibaptis, saudara. Dan pendetanya bingung, siapa yang mimpin? Udah Pak Anwar, kamu saya angkat jadi pendeta pembantu. Apa? Saya gak bisa baca Pak Pendeta. Gitu bahasa Jawa, dia ngomong lucu, saudara. Gak apa-apa, kamu dilatih dulu. Nanti sekolahnya belakangan katanya. Kamu harus bertanggung jawab. Karena kamu bawa 15 keluarga ini. Dia bingung, khotbah pertama dia bingung. Khotbah apa? Dia ngumpul, dia cuma nyanyi 1 lagu. Oke, ingat lagu ini. Ada gula, ada semut. Anak Tuhan tak boleh cemberut. Seperti orang sakit perut. Itu khotbah pertama dia. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Apapun yang terjadi, percayalah Tuhan itu sanggup. Kenapa dia sampai terus tarik beca, saudara, sampai hari ini? Dia ingin mempertontonkan bahwa Tuhan itu setia, saudara. Dia ingin kasih teladan buat yang muda-muda. Amin. Tiap hari dia kumpulin sampah untuk dijual, ditimbang, lalu apa? Dia berkati. Jadi luar biasa. Nah, saya dengar kesaksian beliau, luar biasa, saudara. And all will see how great is our God. Masalah Tuhan cuma satu. Adakah iman kutemukan? Katakan selesai. Tuhan tidak digerakkan oleh apapun. Next. Ada ingat baik-baik. Tuhan tidak digerakkan oleh masalah atau kebutuhan kita. Tetapi Tuhan digerakkan oleh iman kita. Dan iman bicara soal apa, saudara? Next. Apa, saudara? Perkataan? Perbuatan? Setuju? Bagaimana kita mendengar firman menentukan perkataan kita. Bagaimana kita mendengar firman menentukan perbuatan kita. Bagaimana kita mendengar firman menentukan pemberian. Karena iman timbul dari pendengar. Makanya saudara, saya ingin saudara fokus. Katakan fokus. Jangan berbuat sesuatu tanpa iman. Ketika Musa memukul tongkatnya ke tengah laut, saudara, itu tindakan iman. Halo, betul? Apapun yang Anda kerjakan dengan iman, ada kuasa, saudara, karena itu menggerakkan Tuhan. Tapi iman timbul bukan dari emosi. Setuju? Nah, waktu saya memberikan persepuluhan, itu bukan karena ikut-ikutan. Saya benar-benar Tuhan bicara secara pribadi. Dan saya hari ini mengalami kemurahan Tuhan. Mujizat Tuhan. Amin. Masalahmu adalah alatnya Tuhan. Karena di sana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Tapi kunci untuk mengalami kemuliaan Tuhan adalah iman kita. Nah, saya berharap ini sungguh-sungguh bisa membantu saudara. Dan bukan hanya sekedar tahu, tapi Anda melakukan. Kalau Anda mau ada di depan sana, ya, atau ada berapa? Ya, karena saya nggak ambil uang dari sini. Tolong garis bawahi, ya. Ya, ini $10, saudara. Kenapa dikasih harga? Saya cetak 500 pertama gratis dikasih jemaat semua. Orang-orang saya kasih CD gratis, saudara. Apapun yang dikasih gratis nggak dihargai, setuju ya? Halo? Katakan, saya akan kehilangan apa yang saya tidak hargai. Lebih keras lagi, saya akan kehilangan apa yang saya tidak hargai. Kalau saya tidak menghargai pekerjaan saya akan kehilangan. Kalau saya tidak menghargai kesehatan, saya akan kehilangan. Nah, jangan buang mutiara kepada babi. Yesus pernah ngomong gitu kan. Karena babi tidak tahu mutiara itu. Dia nggak tahu menghargai, saudara.
Makanya terpaksa harus dikasih harga supaya Anda sedikit menghargai. Amin. Ya $10 gak buat Anda miskin. Ada sini miskin karena $10. Dan gak buat saya kaya. Oke. Tapi akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat saya berada. Amin. Saya ingin saudara benar-benar mengalami mujizat Tuhan. Nah saya rindu. Ini doa saya sebelum saya kemarin. Sama istri saya sehati. Anda tulis minimum 5 mujizat yang Tuhan yang benar-benar Anda harapkan dari Tuhan. Seperti wanita pendara 12 tahun itu. Anda tulis. Bisa saudara? Tuhan saya butuh. Saya dulu ingat baik-baik. Dalam kondisi saya bangkrut. Dalam kondisi saya benar-benar putus asa. Tuhan. Kalau saya bisa punya penghasilan sekian setiap bulan. Saya tahu ini mujizat Tuhan. Karena saya tahu ini gak mungkin. Dari mana saya dapatkan ini? Hari ini saudara. Apa yang mustahil bagi dunia. Itu yang Tuhan berikan bagi kita. Di jemaat kami Pak John Pangestu. Waktu dia beribadah tempat kami. Dia sudah pisah dengan istrinya 2 tahun. Tidak mungkin kembali karena masalah perselingkuhan. Dia pernah melukai istrinya begitu dalam. Dalam kondisi bangkrut. Tapi hari ini setahun kemudian. Gak pakai lama saudara. Setahun kemudian hari ini saudara. Pernikahannya dipulihkan. Dia punya usaha sendiri dan diberkati Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tidak punya masalah memberkati kita. Tuhan tidak punya masalah menyembuhkan kita. Masalah Tuhan cuma satu. Apa itu? Hai kamu yang kurang. Karena itu. Bangun iman saudara. Inilah yang mengalahkan dunia. Iman kita. Hari ini mari kita berdiri semuanya. Saya ingin saudara melihat bahwa di balik semua masalah kemustahilan kita. Ada kemuliaan Tuhan. Halo. Katakan saya melihat kemuliaan Tuhan. Saya melihat pemulihan dari Tuhan. Saya melihat pertolongan dari Tuhan. Haleluya.